Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Saya Rizky Alusman dari program studi Akidah Filsafat Islam, ingin mengerjakan tugas UTS agama-agama dunia, untuk mewawancarai saudara kita yang non Islam. Boleh tahu namanya siapa, Mas? Boleh perkenalan dulu. Boleh. Nama saya Cesar Daniel, biasa dipanggil Cesar sih. Kalau Mas sendiri siapa namanya? Saya Rizky Alusman, Mas. Dipanggil Usman. Usman. Iya. Boleh. Kalau boleh tahu nih, Usman sendiri di sini kan pengen apa ya? Pengen belajar ya terkait dengan UTS ya. Iya. Yang ingin ditanyakan tuh seperti apa maksudnya? Saya sendiri kan tentang agama ya tadi Mas bilang ya, Mas Usman ya. Iya. Mas Usman sendiri pengen menanyakan tentang agama, tapi boleh kok nanya-nanya ke saya, tapi sebagai disclaimer bahwa saya sendiri pun masih belajar dan tahap agama ini masih belajar, dan saya pun baru sebenarnya yang namanya mempelajari agama ini, karena saya sendiri ya bukan orang agamis lah. Jadi jangan sampai apa yang saya sampaikan ini dijadikan Mas Usman sebagai sebuah kebenaran. Oke ya? Boleh ditanya. Berarti gak apa-apa ya saya wawancara ya? Gak apa-apa. Sebelumnya saya boleh ngerokok ya sambil. Gak apa-apa, Mas. Sebelumnya saya benar-benar asing nih sama agama Kristen, karena kebetulan saya Islam dari lahir, orang tua juga Islam. Tuh. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit lah, Mas. Pertanyaan pertama tuh, sebenarnya apa sih inti ajaran agama Kristen? Dari apa yang saya pelajari ya, karena saya sendiri juga sebenarnya Kristen baru saya. Jadi sebelumnya saya bukan Kristen. Oke. Jadi baru saya masuk Kristen. Dari apa yang saya pelajari dari agama Kristen, memang inti daripada ajaran agama Kristen itu adalah kasih, terutama itu yang paling utama sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus. Dua perintah utama dalam kekristenan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi tentunya, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri juga. Keselamatan dan dalam kekristenan itu berpusat pada iman. Berpusat pada iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Itu dari apa yang saya ambil terkait inti dari ajaran Kristen. Berarti nggak jauh beda ya sama agama Islam? Kurang lebih seperti itu, tapi ya. Terus saya pernah sedikit dengar tentang Tritunggal gitu, Mas, atau Trinitas. Kalau boleh tahu maksudnya sih gimana sih, Mas? Saya agak pusing juga kalau misalnya ngebacanya gitu. Iya. Jadi Tritunggal ya dalam Kristen itu, Tritunggal itu doktrin daripada ajaran Kristen yang menyatakan bahwa Allah itu adalah satu, tetapi hadir dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak atau yang biasa disebut Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya berbeda tetapi memiliki esensi yang sama dan bekerja sama dalam kesatuan ilahi. Udah lumayan paham nih saya dijelasin sama Mas nih. Mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya, Mas ya. Kan kalau misalnya dalam Islam itu Alkitabnya Al-Quran. Benar. Ya, nah terus kalau misalnya kitab suci, benar. Nah kalau misalnya di Kristen tuh Alkitab ya, Mas, yang dibawa sama Nabi Isa. Benar kan? Nah maksud isi dari Alkitab itu sama maknanya buat kehidupannya tuh apa sih? Kan kalau misalnya Islam itu mengajarkan tentang sunnah-sunnah gitu kan, tentang kehidupan sehari-hari lah. Kalau misalnya di Kristen tuh gimana, Mas? Jadi memang benar dalam kitab sucinya Kristen itu disebut dengan Alkitab. Alkitab sendiri itu dalam Kristen itu firman Allah, yang mana itu dijadikan umat Kristen itu sebagai pedoman hidup bagi umat Kristen. Alkitab sendiri ini memberikan atau berisi tentang ajaran, teguran, juga petunjuk untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab juga merupakan sumber penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Itu sih yang dari saya tahu. Terus kalau misalnya tentang konsep doa nih, Mas, kan kalau misalnya di Islam sendiri doa tuh ketika kita udah berusaha nih, terus kita berdoa biar dapat bantuan lah dari Allah, dari Tuhan. Nah kalau misalnya Kristen tuh gimana? Apakah hampir mirip atau gimana, Mas? Dari Kristen sendiri doa tersebut
yang seperti yang sampaikan mirip-mirip. Mirip-mirip. Jadi doa yang dalam Kristen ini mungkin saya bisa jabarkan sepengetahuan saya. Doa dalam Kristen ini adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan, sama ya, mirip. Mirip-mirip. Melalui doa, umat Kristen itu menyampaikan rasa syukur, permohonan, pengakuan dosa, dan penyembahan. Doa juga merupakan cara untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan dan mencari bimbingannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mirip sih konsep doa tuh. Berarti nggak jauh beda Nggak lah jauh, ya iya, umat iya. Islam. Oke. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, gimana sih umat Kristen tuh kalau misalnya menunjukkan ajarannya, kan kalau misalnya Islam kan kita mengikuti sunah-sunah Rasul, Iya. kayak gitu kan. Nah kalau di Kristen tuh gimana? Kalau dari Kristen sendiri, cara nunjukin iman ya. Cara nunjukin iman itu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berbuat kasih tentunya, seperti membantu sesama, menjaga kerukunan. Terus juga kita harus jujur dalam menjalani hidup dengan integritas tentunya, dan berdoa secara rutin. Umat Kristen juga berusaha untuk mengikuti ajaran Yesus Kristus dalam tindakan sehari-hari. Oh, berarti sama kayak umat Islam meyakini Rasul ya? Iya. Kita mengikuti sunah-sunahnya kayak Benar, gitu. benar. Oke. Terus tentang ini apa namanya? Kan kalau misalnya Islam itu ibadah dalam sehari 5 kali tuh. Kalau di Islam 5 kali. Nah kalau di Kristen tuh gimana maksudnya? Kan setahu saya kalau misalnya Kristen tuh ibadah cuma di hari Minggu doang. Iya. Itu tuh ngapain aja, terus gimana sih ibadahnya gitu? Ibadah yang dilakukan umat Kristen yang benar di hari Minggu. Jadi ibadah di hari Minggu itu merupakan perayaan daripada kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi pada hari pertama dalam tiap pekan. Ini adalah waktu untuk berkumpul bersama jemaat, terus kita juga memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tentunya juga untuk memperkuat iman. Ibadah yang dilakukan umat Kristen juga untuk menjadi momen sebagai pembaharu untuk memperbarui komitmen hidup kepada Tuhan. Gitu sih. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Mas ya? Iya boleh. Satu lagi, saya pernah dengar tentang ini, sakramen. Saya kan sebelum bertanya juga sedikit ngulik lah tentang agama Kristen, tapi saya juga belum paham. Maksudnya gimana tuh? Dari saya. Iya, benar. Sakramen dalam umat Kristen itu sebagai tanda lahiriah dan anugerah Allah yang tidak kelihatan. Dalam kekristenan, 2 sakramen utama adalah baptisan dan perjamusan kudus. Baptisan sendiri melambangkan pengampunan dosa dan awal kehidupan baru. Sedangkan perjamuan kudus itu memperingati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu sih dari apa yang saya tahu. Oke Mas, makasih banyak ya Mas ya. Iya, Mas Usman. Ya. Semoga bermanfaat. Iya, makasih. Kali Mas kalau misalnya pengen balik lagi bisa kita Boleh. diskusi lagi. Iya, saya juga emang tertarik sih sama agama itu buat sebagai pembelajaran juga. Oke, makasih ya Iya. waktunya. Mohon maaf mengganggu. Iya nggak apa-apa, santai aja sih. Oke.